yang sama-sama kami banggakan jajaran pengurus Bu Iin, Ustazah Nisa, beserta seluruh pengurus dan juga ibu-ibu majelis taklim Sukari Al-Mu'min. Mungkin ada di sini pengurus wilayah, para kesepuhan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa takzim saya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah jaga sehat walafiatnya, Allah berikan umur yang berkah, panjang umur dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Allah selalu cintai kita. Baginda Rasulullah SAW selalu memberikan syafaatnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita juga selalu dicintai oleh Baginda Rasulullah SAW, dan hati kita selalu ditumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Baginda Rasulullah SAW. Anak cucu kita dijadikan anak penerus daripada Baginda Rasulullah SAW. Bagus nasib, bagus miliknya, sukses dunia, sukses akhiratnya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya juga rezekinya lancar, berkah hidupnya, berkah dunia akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil mukarramin, khususan jam'iyah Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min Pondok Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu-ibu, kita lanjutkan pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin dulu. Jadi hadis dulu, nanti insyaallah kalau ada waktu kita tambah fikihnya. Salam dari abang saya lupa nge-WA abang saya awal bulan, biasanya kan abang saya lupa, dikira abang saya ikut ke Monas, karena hari ini banyak santri yang ikut ke Monas doa kebangsaan. Kalau nggak salah berapa santri gitu, banyak tadi rame-rame. Dikirain abang saya ikut, ternyata nggak ikut. Jadi nggak saya kabari. Jadi saya kesini aja. Takutnya nggak bisa. Ternyata nggak ikut. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti insya Allah bertemu lagi, Ibu ya. Insya Allah hari ini kita bahas hadis dulu. Hadis Riyadhus Shalihin sudah sampai nomor ke-9, masih bab ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ditanya nih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anir rajuli yuqatilu syaja'atan, daripada seseorang nih, si rajul, biasanya rajul ini seseorang laki-laki, karena di sini kaitannya tentang yuqatilu syaja'atan, yang berperang karena syaja'ah, keberaniannya. Kalau zaman dulu perempuan
zaman baginda Rasul perempuan nggak boleh perang, Bu. Tahu sekarang tuh di Palestina ada nggak perempuan? Boleh. Zaman dulu ini yang perang ini laki-laki. Jadi Rasul ditanya dari seseorang yang berperang karena keberaniannya. Wa yuqatilu hamiyatan, dan orang yang perang karena fanatisme kebangsaan. Jadi ada orang yang perang karena dia menunjukkan dia sebagai orang yang gagah, yang berani ya Bu. Kan ibaratnya kalau orang yang gagah, berani, yang kuat, yang syaja'ah. Kalau nggak ikut perang gengsi dong, malu ya. Ada lagi yang dia berperang memang hamiyatan karena fanatisme kebangsaannya. Artinya dia udah cinta banget dah sama negerinya. Wa yuqatilu riya'an, dan orang yang berperang karena riya, karena pengen dipandang. Ada orang pejuang pengen perang tapi hatinya riya. Ada ya Bu ya? Ada. Ya jangan jauh-jauh dah. Kalau sekarang nggak perang, ibaratnya ibu sekarang jadi pejuang fisabilillah, belajar. Juga kan ada yang mau nunjukin dirinya orang yang solihah, dia ngaji. Ada yang dia memang pengen belajar mendalami ilmu. Ada yang dia pengen silaturahim. Ada yang pengen dia dilihat sama tetangganya bahwa dia rajin ngaji. Kalau sekarang kan nggak perang di sini Bu ya. Jadi ini masih konteksnya tentang ikhlas. Lalu ditanya nih, tadi kan Rasul tanya, ayyu dzalika fi sabilillah. Apa yang demikian itu dikatakan fi sabilillah, di jalan Allah ya Rasul. Jadi itu yang tadi ada laki-laki perang karena keberanian, ada yang karena fanatisme kebangsaan, ada yang karena riya. Ditanya ayyu dzalika fi sabilillah. Apakah tuh yang perang karena berani itu dia masuknya fisabilillah? Apakah itu yang ngaji tadi yang karena pengen nunjukin dirinya misalnya sebagai seorang yang solehah itu fisabilillah atau bukan gitu, atau bagaimana? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul apa? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Man qatala, barang siapa yang dia perang, yang dia berjuang, atau bisa diartikan kalau sekarang gak ada perang berarti yang dia ngaji. Litakuna kalimatullah, agar apa? Agar dia pengen kalimat Allah itu, agama Allah itu hiyal ulya, menjadi tinggi. Dia pengen syiar agama. Dia pejuang pengen syiar agama, dia ngaji pengen syiar, biar apa? Teman-temannya ikut jadi baik juga, ngaji juga gitu. Dia perang karena pengen ya kalimat Allah, agama Allah terus berkembang, terus menjadi tinggi, bermanfaat. Fahuwa fi sabilillah, maka dia itu termasuk daripada di jalan Allah. Walaupun tadi dia perangnya karena keberanian, atau misalnya ibu ya ibaratnya pengen menunjukkan diri ibu baik dengan mengaji, tapi kalau itu syiar karena Allah, agar temennya ngikutin kebaikan, agar temennya nyontohin lah gitu, maka ibu juga masuknya fi sabilillah. Atau ibu misalnya yuqatilu riya'an, tadi ibu perang
atau ibu nggak pernah dah pejuang, ibu ngaji tapi ada unsur riaknya, pengen dilihatnya. Tapi di sini Rasul nggak langsung bilang itu nggak fisabilillah selama dia masih niatnya untuk mensyiarkan agama Allah. Walaupun ada rasa ria, dia masuk fisabilillah selagi pengen syiarin agama Allah. Yang penting sambil tata niatnya. Jangan sampai niatnya pengen dilihat mulu gitu ya. Bu, ya, belajar menata niat. Kadang-kadang yang susah itu bukan menata diri. Menata diri maksudnya menata make up atau menata baju. Tapi yang susah itu adalah menata hati. Susah banget nata hati. Kadang ada temennya yang gak suka udah ngedon, ibu ya, udah ngedon. Berarti hatinya belum kuat lillahnya. Karena ketika dicela sama orang dia masih ngedon. Kalau orang sudah lillah, mau dikatain, mau dipuji, bagi dia sama aja. Karena yang dia anggap adalah ridhonya Allah, pandangannya Allah. Manusia suka enggak suka biarin aja, selagi itu kebaikan pokoknya gas terus. Selagi itu baik, gas terus. Walaupun ada teman, dia sok soleha banget dah, biarin aja Bu. Namanya mulut manusia gak bisa direm. Dia ngaji nyari muka doang, biarin aja Bu. Orang ngaji itu baik, terus aja ngaji. Gak usah dibilang cari muka lalu minggu depan gak ngaji lagi. Jangan. Walaupun dia mah ngajinya kalau ada dapat hewan kurban doang, ngaji aja. Yang namanya baik mah ngaji aja, jangan ngedon. Jadi Bu, pengalaman buruk itu mau pengalamannya dari orang lain ngatain ke kita, atau kita punya pengalaman pribadi kita yang tidak baik, harusnya itu menjadi apa tuh, kalau ibarat bola bekel dilempar, dijatuhkan ke bawah, dia akan bouncing back, dia akan kembali ke atas. Oh gak apa-apa aku dibilang kalau ngaji pas mau hewan kurban, nanti aku akan buktikan, aku akan lebih rajin daripada dia. Bouncing back, kembali memantul ke atas. Akhirnya apa? Gara-gara dikatain begitu bukan ngedon, malah dia makin rajin, malah dia yang makin dekat dengan Allah. Itu luar biasa. Jadi jangan ibu ambil negatifnya, tapi ambil positifnya. Setiap orang ada yang suka gak suka, tapi kita buktikan bahwa kita benar-benar ingin mencari ridhonya Allah. Jadi kalau kayak bola bekel tuh, ibu enggak di bawah terus, tapi mantul lagi ke atas. Itu namanya ibu mentalnya mental pejuang. Kalau bukan mental pejuang nih, ibu dikatain udah aja males lah, mending gue tidur di rumah, gitu kan? Enggak, tapi kita seorang ibu harus mencontohkan kepada anak-anak kita bahwa kita adalah seorang pejuang. Walaupun tidak pakai pedang, ya Bu ya. Bismillah ya Allah. Pokoknya ya bouncing back lah, kita memantul lagi ke atas. Lanjut hadis ke-10. Wa Abi Bakratan Nufai ibni Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Bu, kalau udah jam 5 ingatin saya, Bu. Masih lama ya. Saya kalau udah keterusan ngomong lupa sama jam. Itu jamnya ngaco ya. Telat. Sekarang jam 4:30 lewat ya.
Itu jam 9.05 kurang. Nanti dibenerin jamnya, Bu. Lanjut. Idzal taqal muslimani bisayfayhima. Ini Rasul berkata, idzal taqal muslimani bisayfayhima. Idza apabila iltaqa bertemu al muslimani dua muslim bisayfayhima dengan kedua pedangnya. Maksudnya apa nih, Bu? Dua sama-sama orang Islam, dia bertemu dengan pedang, perang. Nih berantem. Orang kita berantem. Ada nggak, Bu, orang kita berantem? Banyak ya. Kemarin ada berita gara-gara nyolong ayam. Jadi lebih mulia ayam apa lebih mulia manusia? Jadi manusia itu mulia. Emang ini SDM Indonesia ini harus banyak belajar menahan emosi. Ayam nggak seberapa tapi dampaknya, buruknya lebih besar. Jangan-jangan tuh yang nyolong dosanya lebih besar dosanya yang mukulin, yang meninggali daripada yang nyolong ayam. Jangan sampai kita membalas kesalahan orang lain, justru kita yang lebih buruk. Tuh, kebanyakan begitu. Kadang-kadang kalau perempuan itu ya, itu kan perempuan di pondok ya. Kadang-kadang kalau perempuan ada beritanya bukan pembunuhan, bukan. Yang satu temennya salah ngomong, dibalas lagi, ngomongnya panjang kali lebar kali tinggi, aduh nggak habis-habis. Padahal ngomongnya satu, itu juga hilang. Ketahuinya dibalasnya panjang kali lebar kali tinggi, gak habis-habis. Jangan-jangan kita yang ngomongnya panjang kali lebar kali tinggi itu, yang membalas itu balasannya lebih kejam daripada yang ngatain yang pertama. Paham gak, Bu, maksudnya? Jadi yang pertama ngatain gak seberapa, ibu balasnya Masya Allah. Jangan-jangan dosa kita yang lebih besar gitu. Jadi kita nggak bisa kendalikan orang lain untuk bicara, tapi kita bisa kendalikan hati kita, mulut kita untuk tidak membalasnya. Bu, kita nggak bisa kendalikan orang lain untuk bicara, tapi kita bisa kendalikan mulut kita sendiri untuk tidak membalas keburukan orang lain. Bisa nggak, Bu? Kalau kita mau nggak balas kan, Bu? Bisa kan? Iya, bisa. Jadi nggak usah orang lain yang kita kendalikan, justru yang lebih penting adalah mengendalikan diri kita sendiri. Orang mau marah sama kita biar aja, tapi kita bisa nggak marah sama dia? Bisa nggak, Bu? Bisa. Orang kita bisa nggak mau marah sama dia? Bisa. Ya udah, nggak usah diambil pusing. Anggap aja tuh orang lagi mabok gitu kan. Anggap aja tuh orang lagi nggak tahu keadaan kita kayak gimana. Ya udah, bisa. Jadi Masya Allah, Bu, kemarin hari Selasa ya, saya ikut seminar di MUI tentang kekerasan dan pelecehan seksual. Ada kasus yang pertama bullying, yang kedua KDRT, yang ketiga ada lagi penyimpangan seksual. Jadi ada suami kalau dia mau hubungan sama istrinya, dia harus melihat dulu istrinya berhubungan sama orang lain. Masya Allah, itu namanya penyimpangan seksual. Ada lagi yang KDRT, ya, entah istrinya yang di KDRT dengan suaminya atau suaminya yang meng-KDRT istrinya. Ada banyak. Ini maksudnya buat pengalaman kita. Ada lagi bullying. Ini bullying ini menyakiti kan,
menyakiti baik dari omongan verbal. Nih kalau perempuan biasanya bullyingnya verbal. Ibu gak sadar bahwa ibu sedang membuli orang lain. Jadi hati-hati di dalam majelis. Kenapa hati-hati? Bukan hanya di dalam majelis, hati-hati dalam bertetangga, hati-hati dalam berteman. Ternyata mulut itu, Masya Allah, bisa menyakiti lebih tajam daripada pedang. Sampai setahun 2 tahun tuh dipikirin katanya. Padahal katanya juga dia mungkin gak sengaja gitu, sampai jadikan pikiran gitu kan, sampai merusak hidupnya. Ini hati-hati. Ada lagi yang KDRT dan sebagainya. Ada lagi Bu, Masya Allah, ini kasus di DKI Jakarta. Seorang ayah memperkosa anaknya perempuan umur 14 tahun dan hamil. Udah banyak, Masya Allah. Dan hamil, Bu, anaknya hamil, datang ke dokter sudah 3 bulan. Ditanya mana ayahnya? Ya bapaknya itu ayahnya. Gimana tuh? Bapaknya ayahnya juga, ayahnya dia nih juga bapaknya dia nih yang hamil, ayahnya si anaknya juga. Coba gimana perasaan istrinya coba? Masya Allah. Ternyata bukan hanya sebab ayahnya juga, mungkin juga sebab istrinya yang selalu menolak ketika diajak. Makanya ibu jadi istri kalau suami minta, Bu, jangan nolak, dikasih aja. Itu efeknya lebih besar. Kalau suami udah pengen, susah ditahan. Yang ada selingkuh, akhirnya nyalain suami. Ibu juga salah. Kenapa kalau diajakin malah tolak? Itu dilaknat malaikat. Gak pakai alasan capek-capek, udah aja kasih aja, diem aja kita. Diem aja, diem. Bang, saya capek bang, udah sih diem aja ya, abang silakan aja. Yang penting bukan bulan puasa di siang hari. Iya. Yang kasih aja, ibu mau capek ya udah bang, yang saya tidur aja. Silakan deh sesuka abang, buka aja bajunya sendiri. Yang penting jangan nolak, Bu. Masya Allah, efeknya besar Bu. Suami selingkuh itu gara-gara mungkin istrinya suka nolak, alasannya sih capek, logis. Tapi ternyata capek itu efeknya Bu, kalau ibu nolak, itu suami sampai pagi pusing, bisa tidur, pusing dia, sakit dia. Makanya ibu dilaknat sama malaikat sampai pagi. Kenapa? Karena penyakit psikologisnya, secara kebutuhan biologisnya dia tidak terpenuhi. Kalau perempuan pengen masih bisa ditahan, tapi kalau laki-laki nggak bisa Bu. Jadi walaupun saya perempuan bukan berarti saya membela laki-laki, tapi memang secara biologis seperti itu. Ibu-ibu harus paham. Biar apa? Biar rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Enggak diselingkuhin, enggak juga ibu anaknya nanti diperkosa dengan suaminya. Kan salah siapa? Salah kita juga. Iya, suaminya juga salah, ngerti agama, kita juga salah, semuanya salah sekeluarga. Maka sekeluarga besar menanggung dosanya. Susah Bu kalau suami itu nggak boleh ditolak. Ya, nanti ibu kalau minta duit juga nggak bakal ditolak kok. Ya. Bang, yang penting transferan jalan, duit jalan. Ya, oke, siap. Tadi saya sampai mana? Oh iya, 3 bulan tuh anak, ini cerita ini ya Bu, di DKI Jakarta, dan ini real fakta. Dia konsultasi ke dokter, mana ayahnya? Ini ayahnya bapaknya. Kan dokternya juga kayak mau geram-geram gimana gitu ya. Ya. Greget
kesulitan, tapi juga gimana gitu, kok bisa-bisanya seorang ayah menghancurkan masa depan anaknya sendiri. 14 tahun Bu, akhirnya nggak bisa diaborsi itu karena udah 3 bulan, nggak boleh. Akhirnya tuh bayi lahir sampai 9 bulan, terus dia lahir sampai dia bayi. Tapi qadarullah Bu, 1 bulan setelah lahir bayi itu sakit. Ya emang kalau dari sedarah pasti ada kelainan bayinya. Tapi ya qadarullahnya bagus sih, bayinya sakit daripada dia menanggung dosa. Dia kan bayi tak bersalah. Nanti kalau dia udah gede gimana lagi nanti? Beban mental juga kan Bu. Qadarullah dia sakit, Allah nggak ridho dia hidup. Kayak 1 bulan dia meninggal. Ternyata ketika meninggal nggak ada keluarga yang datang. Gimana mau datang? Ibunya juga ngelihatnya, ya Allah, ngelihat kalau nenek tuh ke cucu kan, masya Allah ya. Tapi ini cucu gua selingkuhan. Gimana jadinya nih, masya Allah. Jadi ini ibu-ibu harus paham. Biar apa? Bu, secapek-capeknya kita udah deh, jangan nolak deh, udah Bang, buka aja deh. Udah deh, silakan aja deh Bang. Iya halal udah jadi suami istri. Ibu mau sambil tidur nih, mau gimana udah jangan nolak dah. Karena apa? Nanti efeknya besar. Itu biologis laki-laki itu nggak bisa ditahan seperti perempuan. Nanti kan ibu lebih mendingan ibu capek sesaat daripada ibu capek seumur hidup diselingkuhi. Dia apalagi tuh macam-macam. Mama sih enak udah nggak ada suami, udah bebas ya. Lanjut. Jadi ini jadi ke situ-situ ya. Ada seorang muslim, 2 orang dia perang nih, berantem dengan pedangnya. Falqatilu, maka yang membunuh, orang yang membunuh, wal maqtulu, dan orang yang dibunuh, finnari, dia masuk neraka. Kok dua-duanya masuk neraka nih? Ya kan kata Rasul gitu. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya nih kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatilu, ini orang yang membunuh, fama balal maqtul, tapi apa dosa orang yang dibunuh? Ini kan yang membunuh dia, kok yang dibunuh juga masuk neraka gitu. Padahal yang ngebunuhnya dia. Ini kan 2 orang muslim lagi berantem nih, perang. Ya, sama-sama muslim tapi rebutan, akhirnya dia berantem saling bunuh. Yang ada yang mati, ada yang hidup. Tapi kata Rasul nih, dua-duanya yang dibunuh sama yang membunuh, dua-duanya masuk neraka. Bingung nih sahabat. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil, ini orang yang bunuh. Fama balal maqtul, kenapa ini dosa orang yang, kenapa ini juga berdosa orang yang dibunuh juga masuk neraka? Qala, Rasulullah berkata, innahu, sesungguhnya dia kana harisan, dia pengen banget ala qatli sahibihi, atas membunuh sahabatnya. Muttafaqun alaih. Jadi maksudnya apa? Sama aja dua-duanya, mau yang membunuh mau yang dibunuh, dua-duanya ada keinginan untuk membunuh. Jadi dua-duanya masuk neraka. Makanya jangan berantem Bu. Ibu sesama muslim berantem, ya dua-duanya masuk neraka. Orang dua-duanya saling pengen menghina kok, saling pengen menjatuhkan kok. Makanya jangan berantem. Kalau ada yang mau menjatuhkan kita, udah kita bisa nahan. Ya, ada yang menghina kita bisa nahan. Tapi kita nggak bisa nahan orang. Ada yang mau bunuh kita, ya kita bela diri lah. Tapi jangan dibunuh balik, kecuali udah darurat banget. Kita nggak bisa bela diri kecuali bunuh dia. Ini kan hal keadaannya dua-duanya pengen saling membunuh, maka dia dua-duanya dosa, masuk neraka. Nah ini untuk hadis yang ke-11 saya udah pernah bahas tentang sholat berjamaah, saya lewat. Hadis 11 maaf. Hadis 12 tentang ikhlas saya singkat nih karena hadisnya panjang.
tentang cerita seseorang yang dia innallaha ta'ala katabal hasanati wasayyiati summa bayyana dzalika faman hamma bihasanat falam ya'lamaha kataballahu tabaraka wa ta'ala. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencatat al-hasanat, kebaikan-kebaikan, wasayyiat dan kejahatan-kejahatan, summa bayyana, kemudian menjelaskan dzalika yang demikian itu faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka ta'ala indahu hasanah. Jadi kalau ibu pengen niat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi ibu nggak bisa ngelakuinnya. Ibu udah niat nih mau ngaji, tapi ternyata cucu sakit, nah kan nggak jadi ngaji tuh. Maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, Allah akan catat nih indahu hasanatan kamilatan, di sisinya, artinya ibu satu pahala kebaikan yang sempurna. Ibu dicatat tetap dapat pahala ngaji karena udah niat mau ngaji. Tapi apalagi wa in hamma biha, dan jika ingin apa? Biha dengannya fa'amilaha kataballahu indahu asyara hasanati. Jika ibu pengen tuh kebaikan tadi, fa'amilaha, lalu ibu kerjain. Kalau tadi kan lam ya'malha, ibu gak kerjain. Kalau sekarang fa'amilaha, ibu kerjain. Ibu pengen ngaji, alhamdulillah nih luang nih, gak ada halangan, ibu ngaji, datang ke sini. Maka kata Allah indahu asyra hasanati, Allah akan mencatat kebaikan tadi 10 kebaikan. Jadi yang tadi nggak jadi datang tetap dapat 1, yang datang dapat 10. Itu luar biasa kan? Jadi jangan niat aja dulu, niat aja lah, tapi nggak datang, ya ketinggalan 9 pahalanya. Banyakan juga yang datang. Kalau niat doang mah cuma dapat 1, kalau datang dapat 10. Bahkan apa? Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai Allah lipatkan sab'i mi'ati di'fin, 700 kali lipat. Kalau ibu beneran ngajinya karena Allah, kan tadi datang aja. Misalnya masih pengen dilihat orang, kan tetap dapat 10 kebaikan. Tapi ibu beneran nih ngajinya, sungguh-sungguh karena Allah nih, maka sab'i mi'ati di'fin, ibu dapat 700 kali lipat. Jadi datang aja dapat 10 kebaikan. Apalagi kalau ibu bener-bener ngajinya karena Allah. Ketinggalan lagi tadi yang cuma datang doang bukan karena Allah cuma 10. Ibu datang karena Allah 700 kali lipat tuh. Bedanya berapa? 690, banyak banget kan? Itu namanya berkah, Bu. Berkah itu, ibu kalau berkah itu nggak seberapa sih uang, cuman kayaknya mau ada apa-apa tuh ada aja rezekinya, cukup aja, ada aja. Gajinya sih nggak seberapa, tapi masya Allah kalau saya ada kebutuhan nih, tahu-tahu ada gitu, itu namanya berkah. Ila ada afin katsiratin, sampai kelipatan yang banyak. Udah ngajinya karena Allah, sungguh-sungguh lagi, benar-benar pengen mensyiarkan agama Allah, benar-benar pengen ridhonya Allah dan pengen paham. Maka ila ada afin katsiratin, bukan hanya 700 kali lipat, Bu, tapi Allah lipat gandakan yang tidak terbatas banyaknya. Coba. Kalau tidak terbatas, Bu, nanti bukan hanya buat diri ibu bisa bagi-bagi keberkahan buat anak cucu. Makanya nih masya Allah, Bu, saya bersyukur punya abi, umi, alhamdulillah orang baik. Kenapa? Karena pahala keberkahannya nurun ke anak dan ke cucu. Begitupun ibu kalau jadi orang baik, benar-benar ibu baik karena Allah, keberkahannya bukan buat diri ibu. Ternyata anak ibu tiba-tiba nanti ditolong orang, padahal kan anak kayaknya enggak
maksudnya nggak soleh-soleh amat gitu ya. Tapi sababiyah orang tuanya orang baik, sababiyah orang tuanya suka riyadhah, suka tirakat, dia orang tuanya dia suka ke majelis ilmu dan sebagainya, itu anak ditolong mulu Bu. Itu namanya kebagian berkah daripada ibu. Kenapa? Ila ada afin kathiro, Allah kasih lipat gandakan keberkahannya. Kalau dilipat gandakan keberkahannya, bukan hanya kita yang dapat, tapi suami kita, anak kita, cucu kita, bahkan terus ke bawah. Mudah-mudahan wa in hamma, dan jika ia ingin bisai'ati, pengen melakukan kejelekan nih. Aduh, pengen ngomongin teman nih gitu ya. Aduh, pengen ngambil daun pandan orang nih. Falam ya'malha, tapi dia nggak ngelakuin tuh. Aduh, tapi jangan dah, kata Neng Haji, kalau ngambil daun pandan orang nggak izin, nanti dosa, udahlah nggak jadi. Kata Allah Ta'ala indahu hasanatan kamilatan, Allah akan mencatat bagi dia yang nggak jadi ngelakuin kejahatan, Allah catat satu kebaikan Bu. Padahal ibu niatnya nggak baik ya, tapi nggak jadi gitu. Ibu tetap dikasih satu kebaikan. Coba murahnya Allah kayak apa. Coba ibu kalau ada tahu teman ibu bahwa ibu seuzon sama dia, mau yang jelek, pasti ibu bakal dimarahin. Tapi sama Allah enggak, kamu bagus nih, kamu niat kamu emang nggak bagus sih, tapi kamu bisa nahan niat yang nggak bagus itu. Aku kasih tetap pahala, aku kasih tetap rezeki. Itu murahnya Allah. Makanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa in amma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidah. Dan jika dia pengen yang jelek, fa'amilaha, lalu dia lakuin yang jelek tuh, jangan ambil tuh daun pandan orang ya, nggak bilang-bilang gitu kan. Iya, atau yang punya tetangga apa diambil kan, ada kangkung anggur, tapi kangkungnya mamah nih. Daripada beli di pasar, nyomot aja dah se ini mah gitu. Dia ngambil tuh, gimana namanya, nyuri ya. Ini yang jelek-jelek nih, dia kerjain yang jelek-jelek. Kata Allah sayyi'atan wahidatan, maka Allah akan catat satu kejelekan, satu dosa. Kalau kebaikan dilipat gandakan. Kalau jelek Allah nggak lipat gandakan. Tapi jangan berbuat jelek ya Bu, jangan. Ini hadis ke-12. Kalau hadis ke-13 maaf yang panjang, sudah jam 5. Tadinya mau bahas fikih saya Bu, tapi nggak jadilah karena ibu kalau di jam 5 udah pada gelisah. Iya, insya Allah nanti minggu depan aja ya Bu ya. Ini hadis ke-13 terakhir tentang ikhlas, panjang itu, tentang kisah seorang, ada 3 orang dia masuk ke dalam goa, lalu dia tiba-tiba ketika di dalam goa ada batu besar menggelinding dari atas nutup pintu goa. Nah, bukan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi mengumpat dalam goa. Kalau ini dia lagi berteduh dalam goa, tiba-tiba batu besar nyamper. Ini gak usah saya baca lah hadisnya, kepanjangan. Terus ini yang satu, dia berdoa tapi dengan ininya, dengan amal dia, amal yang dia ikhlas karena Allah. Ya Allah, saya ini amalnya suka ngasih susu orang tua saya, kedua orang tua saya, sebelum anak dan istri saya. Sampai pada suatu ketika saya merah susu tuh nggak mau ngasih ke orang tua sayanya ketiduran, lagi tidur. Saya pegang tuh, anak-anak saya pada kelaparan pengen minum, tapi nggak boleh mas saya, nanti nunggu ibu bapak saya minum dulu. Sampai akhirnya ibu bapaknya bangun, dia minum, baru kasih ke anak-anaknya. Akhirnya tuh batunya ngegeser. Yang satu lagi dia berdoa, ya Allah, saya punya amal dulu, saya suka banget sama sepupu saya nih, cantik banget kan. Sampai akhir dia nggak mau berzina dengan saya. Sampai akhirnya waktu paceklik nih sepupu saya
saya bayar 120 dinar dengan syarat dia harus penuhi syahwat saya. Ketika sudah di dalam kamar berdua tuh, ceweknya sudah ada di hadapan cowoknya, kata ceweknya apa? Takutlah kepada Allah. Akhirnya dia takut sama Allah. Akhirnya saya nggak jadi. Uangnya 120 dinar udah saya kasih aja dia, karena saya takut kepadamu ya Allah. Jika ini amal ikhlas karenamu, tolong bukakan pintu gua ini. Kebuka lagi bu. Nanti orang yang ketiga sama nih. Ya Allah, katanya sebentar saya lupa. Ini biar nggak usah dibaca banyak soalnya. Saya punya karyawan, buruh. Ketika pembagian gaji dia nggak ada, dia ngilang lagi tuh, dia ngilang. Gajinya ini saya kembangkan, dia mungkin dia usahakan, akhirnya ada keuntungan usahanya banyak. Akhirnya tuh ada kambing, ada unta, ada sebagainya yang tadinya cuman berapa, karena dikembangkan, diusahakan, jadinya banyak tuh. Akhirnya tuh buruhnya nagih gajinya. Ketika ditagih, nih kata bosnya, nih ini semua ini adalah gaji kamu. Banyak banget, bingung dia. Karena ini gajimu yang gak diambil-ambil, saya kembangkan, akhirnya banyak banget. Akhirnya dia bawa tuh semuanya tanpa tersisa. Kata dia, ya Allah, kalau aku ikhlas karenamu, maka bukakan pintu gua ini, terbuka. Jadi masya Allah, jangan meremehkan amal kecil kita bu. Kalau kita lagi kesusahan, itu amal itulah yang akan menolong kita, ya. Apalagi ibu nolong orang kalau saya pakai perhitungan. Nanti suatu saat Allah akan balas, walaupun bukan dari tangan orang yang ibu tolong. Jadi dia kan nolong orang, tapi Allah balasnya nanti bu, gak sekarang. Jadi jangan perhitungan sama Allah. Berbuat baik bukan karena dia baik, tapi karena apa? Karena Allah yang nyuruh kita berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Sudah jernih malam. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan sholawat burdah. Maulaya sholli wa